Asus ROG 4K resolution, boom! Oke, di depan lo kali ini sekarang ada Asus Republic of Gamer atau ROG Swift PG27EQ, sebuah monitor 4K dari Asus. Oke, sekarang kita tur keliling bodinya dulu. Dari segi tampilan seperti lo lihat dan dari kelihatan dari namanya yaitu PG27EQ, 27 means dimensinya. Jadi ini adalah sebuah monitor dengan lebar 27 inch, lumayan gede ya, mantep lah buat gaming, buat editing, itu udah lumayan banget. Gue biasanya pakai monitor yang 24, jadi pas gue beralih ke 27 agak ada sedikit adjustment sedikit, tapi overall it's okay. Terus kita tur keliling bodinya. Menurut gue monitor ini sangat-sangat impresif dengan balutan warna hitam dan merah khas ROG. Terus tampilannya juga elegan, build quality yang kokoh, materinya bagus banget. Terus bezel yang sangat tipis, well nggak sangat tipis tapi lumayan tipis lah gitu. Bezel yang sangat tipis. Terus ada space buat cable management, jadi kalau misalkan lo menginginkan desk setup yang rapi dengan cable management, monitor ini bisa jadi salah satu pilihan lo karena dia ada tempat buat masukin kabel di tengah-tengah sini. Jadi kalau misalkan keyboard lo atau mouse lo masih yang wired, itu bisa diselipin ke sini, so benar-benar desk setup lo itu completely wireless kelihatannya. Nah itu. Terus apa lagi ya? Kalau kita lihat di sini ada logo ROG atau Republic of Gamers yang nyala, terus ada logo G-Sync, ya ini monitor yang punya fitur G-Sync. Terus ada juga di sini LED di sekitar di sekitar handle-nya yang menyala. Intinya adalah untuk sebuah monitor gaming ini tidak ada komplain tentang desain, keren, mantep, dan yang pasti buat lo yang pingin upgrade desk setup lo sekaligus mau upgrade monitor, ini bisa jadi pilihan. No complain about design. Oke, nextnya spek. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah sebuah monitor 27 inch. Resolution 340 kali 21 kali 2160 atau 4K resolution. Terus 1,01 triliun display color alias 10 bit. Terus response time 4 millisecond, lumayan buat game FPS juga lumayan 4 millisecond. 1 millisecond is great, tapi 4 millisecond menurut gue masih oke lah. Monitor gua yang kemarin Asus PN247H juga itu sekitar 4 millisecond. Refresh rate, nah ini dia. Refresh rate 60 Hz. Oke, itu adalah salah satu kekurangan dari monitor ini. Refresh rate-nya hanya 60 Hz. Dan itu akan kita omongin nanti. Terus nextnya fitur dan user experience. Pertama, yang selalu jadi fitur andalan buat monitor-monitor mahal yaitu full ergonomic flexibility. Nah, full ergonomic flexibility artinya apa? Lo mau apain aja sebenarnya gampang si monitor ini, mau dimajuin, mau di ke kiriin, ke kananin, terus ke bawahin, terus ke atasin. Bahkan lo bisa putar hingga bisa putar hingga 180
80 derajat. Nah, dia bisa putar 180 derajat, walaupun sebenarnya gue nggak tahu juga fungsinya buat apa. Mungkin lo ada yang suka punya monitor yang tinggi gitu, bisa-bisa aja. So ini full ergonomic flexibility, dan bukan cuman possible tapi juga gampang. Lo mau naikin gampang, mau turunin gampang, intinya fleksibel lah. Terus dari segi port ya lumayan lengkap. 3,5 headphone jack, jadi lo bisa dengerin pakai headphone lo langsung ke monitor ini. Terus ada display port dan display HDMI port, jadi ada display port dan HDMI port. Terus yang lumayan impresif juga menurut gue dari monitor ini adalah stereo speaker. Nah, ngomongin sedikit tentang stereo speaker, biasanya speaker monitor itu biasanya sucks banget. Jadi lo udah nggak mungkin aja dengerin suara langsung dari speaker monitor. Monitor gue yang sebelumnya juga gitu, sucks banget. Nah ini surprisingly speaker monitornya very good gitu. Jadi lumayan lah, asal lo jangan sampai full volume. Pokoknya jangan sampai full volume, itu masih oke buat didengerin. Terus terang beberapa hari gue sempet nyoba tanpa audio interface gue, jadi memang purely mengandalkan speaker dari monitor ini, dan surprisingly gue cukup oke lah, cukup nyaman dengerin dengan dari suara si speaker dari monitor ini gitu. Jadi buat lo yang ya mungkin, tapi sebenarnya lo pasti kalau lo punya PC paling nggak either lo pakai speaker atau pakai headphone. Tapi just in case lo nggak punya kedua itu, speaker monitor ini masih sangat mantap gitu. Terus fitur lainnya juga yang lumayan gue hargain walaupun sangat kecil adalah dia di samping kanannya sini ada semacam joystick buat mengakses menu di sebelah kanan. Nah, menunya apa aja? Menunya sih sebenarnya ya standar aja sih. Sistem setup, terus input select, terus sama color preset gitu. Jadi color presetnya bisa lo set. Terus selain itu adalah menu standar. Asus juga menambahkan menu game plus. Nah, namanya menu game plus buat lo para gamer. Di menu game plus itu ada apa aja sih? Ada 3 pilihan. Pertama, Pertama itu ada fitur crosshair. Jadi lo bisa nampilin crosshair di tengah-tengah layar ini. Fungsinya apa? Buat lo para pecinta atau para pemain game FPS itu biasanya buat aiming. Jadi lo pindah scene pun tetap dia ada crosshairnya di tengah-tengah sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada timer overlay. Jadi nanti di atas sini atau di atas sini ada timer overlay. Itu sebenarnya buat ngukur sesi game lo udah berapa lama gitu. Timer overlay. Terus yang ketiga FPS counter. Jadi nanti lo bisa ngeset akan nongol FPS counter di kanan atas atau di kiri atas gitu. Nah, itu fitur yang Asus tambahkan Game Plus namanya, yang ya mungkin berguna buat lo para gamer. Oke, kesimpulan, kelebihan dulu deh. It's 4K dan IPS, itu kelebihannya. 4K IPS. Terus terang ini adalah pertama kali gue nyobain gaming dengan 4K dan IPS panel, dan it was great, very great experience. Warna, detail itu mantep lah, udah mantep banget. Warnanya keluar karena dia IPS panel, terus detailnya juga mantep. Terus kekurangan, itu tadi kelebihannya. Kekurangannya seperti yang tadi gue bilang, yaitu refresh rate yang masih 60 Hz atau mentok di 60 Hz. Means apa? Dengan G-Sync yang menyala, lo cuma akan experience frame rate yang smooth, mentok di 60 fps. Nah, itu kekurangannya. Jadi kalau lo di atas 60 fps atau di bawah 60 fps, lo akan mengalami yang namanya stuttering atau tearing. Itu pernah gue bahas juga di video tangan belang tentang tearing dan stuttering. Jadi ya karena dia
mentok hanya di 60 Hz, min 60 fps dengan G-Sync yang nyala. Jadi lo cuma akan mengalami frame rate yang smooth, mentoknya 60 fps. Nah, itu adalah kekurangan buat lo khususnya yang demen banget main first person shooter. Nah, jadi kalau lo buat main game yang shooting gitu, frame rate di atas 60 fps itu kayaknya lumayan wajib gitu untuk experience gaming yang lebih smooth dan enak. Nah, monitor ini membatasi lo untuk mendapatkan experience itu. Tapi sebenarnya nggak ada yang bisa dilakukan juga karena memang teknologinya belum ada monitor yang memang 4K IPS dan refresh rate-nya di atas 60 Hz. Nggak ada, mungkin ke depan-depannya ada. Atau mungkin sekarang udah ada, gue nggak tahu. Kalau misalkan lo ada informasi monitor yang 4K IPS dan refresh rate-nya di atas 60 Hz, silakan taruh komentar di bawah. Tapi setahu gue belum ada memang yang 4K dan refresh rate-nya di atas 60 Hz gitu. Nah, itu jadi kelebihannya. Nah, kesimpulannya, beli atau enggak? Kalau lo punya duit tentu aja. Kalau lo sultan, ini bisa jadi pertimbangan lo apakah monitor ini layak dibeli atau enggak. Nah, sebenarnya di range harga 13 sampai 15 juta, gue ngeceknya di salah satu toko komputer, di range harga 13 sampai 15 juta sebenarnya ada dua option dari Asus ROG lebih tepatnya di range harga segitu. Pertama, monitor ini Asus PG27EQ, kelebihannya 4K resolution, terus IPS, tapi kekurangannya refresh rate mentok di 60 Hz. Atau satu option lagi adalah adiknya dari monitor ini, yaitu bentar gue lupa, Asus ROG PG279Q. Nah, itu adiknya dari monitor ini. Resolusinya 1440p di bawah dari ini, jadi di bawah dari 4K. Resolusinya 1440p, tapi refresh rate-nya dia sampai 120 Hz. Jadi kalau lo decided buat memilih si adiknya yaitu PG279Q, itu lo mengorbankan resolusi dari yang 4K ke 1440, dan tapi lo mendapatkan refresh rate yang lebih tinggi, yaitu 120 Hz. Means apa? Means lo bisa mendapatkan smoother game experience yang lebih di atas 60 fps gitu. Nah, kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue pilihan gue sebenarnya lebih ke yang adiknya ini sih, yaitu PG279Q. Kenapa? Karena menurut gue lebih milih buat smoother atau frame rate yang lebih smooth dibanding resolusi. Karena buat gue, dan ini tapi buat gue pribadi loh, buat gue pribadi mengorbankan resolusi dari 4K ke 1440p menurut gue masih bisa ditoleransi sih. Buat gue sih ya, masih bisa ditoleransi. Dan gue juga sebenarnya belum terlalu bisa melihat bedanya antara 4K sama 1440p. Tapi balik lagi, itu adalah pendapat pribadi gue, yang kalau di antara dua pilihan itu dan gue punya budget itu, gue akan lebih milih adiknya, yaitu Asus PG27Q. Jadi 1440p dan refresh rate yang 120 Hz. Nah, itu dia sedikit review tentang monitor 4K dari Asus ROG PG27EQ gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu lo buat memutuskan apakah lo akan membeli monitor ini atau enggak. Dan segitu aja review dari gue. Klik like kalau lo suka video ini seperti biasa, klik dislike kalau lo nggak suka video ini, dan tulis di kolom komentar monitor lo apa. Oke? Thank you guys for watching. Jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang dan gabung di komunitas Tangan Belang. Thanks for watching. I'll see you next time.